Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi esai. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Dika Trino. Perkenalkan, nama saya Alia Diva. Saya Anissa Ayu. Halo, nama saya Heru Bagus Hermawan. Halo, nama saya Ida Dwi Septian. Halo, nama saya Sudamayani. Sedikit pantun nih dengarnya. Yang siang makan bakso basi, malamnya makan ikan teri. Karena sudah saatnya presentasi, mari bahas materi. Materi yang akan kita bahas di sini ada 8. Apa saja sih materinya? Yang pertama itu ada pengertian. Yang kedua ada ciri-ciri. Yang ketiga struktur. Yang keempat langkah-langkah. Yang kelima tujuan. Yang keenam fungsi. Yang ketujuh kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis. Nah, pengertian dari esai sendiri yaitu karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas selalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Esai ini mempunyai 5 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu berbentuk prosa. Esai yang berbentuk prosa artinya bahasa yang digunakan bisa mudah dimengerti oleh sang pembaca dengan menghindari penggunaan bahasa atau ungkapan figur, ritme, dan metrum yang bisa disebut pola bahasa, yang memungkinkan pembaca sulit untuk memahami maksud dari sang penulis. Lalu, memiliki bahasa pembeda. Gaya bahasa penulisan yang bersifat individual membuat penulis mudah dikenal atau diketahui karyanya walaupun tanpa mencantumkan nama. Gaya bahasa yang khas ini biasanya muncul dari sebuah pemikiran yang berbeda-beda mengenai suatu permasalahan untuk diperbincangkan sehingga bahasa khas yang muncul sesuai dengan karakter masing-masing dari penulisnya. Nah, salah satu contoh penulis terkemuka di Indonesia yaitu Mahmud Junaidi dan Gunawan Muhammad. Lalu yang ketiga berbentuk karangan pendek. Salah satu hal yang termasuk dalam ciri-ciri esai adalah jumlah kata yang cenderung ringkas. Hal ini membuat isi yang disampaikan harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu biasanya jumlah kata berkisar antara 500 hingga 1500 kata. Lalu yang keempat memenuhi keutuhan tulisan. Esai memungkinkan untuk tidak ditulis secara lengkap karena harus ditulis singkat dan mudah dipahami oleh pembaca. Walaupun ditulis secara tidak lengkap, tetap harus memiliki suatu kesatuan dengan memenuhi syarat-syarat dari penulisnya yang terdiri dari pendahuluan, isi yaitu pembahasan, dan kesimpulan sebagai penutup yang memberikan kesan terhadap pembaca. Lalu yang kelima, memiliki ciri personal. Untuk membedakan esai dengan karya sastra lainnya, maka harus ada ciri personal yang membedakan dengan karya sastra lainnya. Ciri-ciri esai personal bisa dilihat dari sudut pandang penulis, perasaan, pendirian, dan dugaan terhadap pembaca terkait dengan objek atau subjek yang dibahas. Struktur. Dalam esai ada 3 struktur yaitu 1. Pertanyaan, pendapat dalam esai. Pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. 2. Argumentasi. Argumentasi atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. 3. Reiterasi. Penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat esai. Yang pertama, tentukan topik. Lalu yang kedua, buatlah outline atau garis besar ide Anda. Yang ketiga, tuliskan tesis Anda dalam kalimat yang singkat dan jelas. Lalu tuliskan tubuh tesis Anda dan mulailah dengan poin-poin yang penting. Kemudian buatlah beberapa subtopik, lalu kembangkan subtopik yang telah Anda buat. Lalu yang kelima, buatlah paragraf pertama yaitu pendahuluan. Yang keenam, tuliskan kesimpulan. Dan yang ketujuh, berikan sentuhan terakhir.
Tujuan. Adapun tujuan dari esai yaitu untuk meyakinkan pembaca agar terpercaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hendak disertai dengan data-data atau fakta yang menunjuk agar pembaca yakin terhadap pendapat penulis. Esai memiliki fungsi untuk berdebat tentang suatu topik dan meyakinkan pembaca. Fungsinya terdiri dalam mempertahankan sudut pandang subjektif dan pribadi tentang suatu objek, misalnya politik, sosial, budaya, moral, perilaku, sastra, agama, humanistik, dan filosofis, dan tanpa formalitas seperti dokumen atau bukti empiris yang deduktibel yang bersifat ilmiah. Kaidah kebahasaan esai ada 5. Yang pertama itu menggunakan kalimat yang efektif dan susunan SPOK atau bisa dibilang subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Dan yang kedua, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau dapat ditengarai dari logis tidaknya sebuah tulisan. Dan yang keempat, menghindari kalimat panjang atau gagasan menggunakan kalimat pendek dengan pemakaian kata pola pikir penulis esai sehingga gagasan dapat dicerna dengan baik oleh pembaca. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata rujukan atau referensi. Nah, materi yang terakhir ini adalah jenis-jenis terbagi menjadi 4, yaitu 1. Esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang mendeskripsikan tentang subjek maupun objek, baik seseorang maupun benda yang menarik perhatian penulis untuk dibahas atau diteliti. Dalam menulisnya, subjek atau objek dalam tulisan bisa berupa pengalaman, rumah, hewan, dan lain sebagainya. Tujuan dari esai deskriptif ini adalah untuk melihat sejauh mana seorang penulis mampu mendeskripsikan sesuatu yang mudah dipahami pembaca dan mendapatkan dengan mudah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Esai argumentatif. Esai argumentatif ini adalah esai yang berisikan opini pribadi dari seseorang penulis terhadap suatu topik atau permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Esai argumentatif biasanya bertujuan untuk menyampaikan pembaca terhadap pandangan yang disampaikan penulis dan bisa menerima ide dari penulis. 3. Esai kritik. Esai kritik ditujukan untuk mengungkapkan suatu kritikan terhadap suatu karya. Pada umumnya, dalam esai kritik ini, penulis memusatkan diri pada suatu uraian tentang seni, misalnya musik, lukisan, film, teater, dan karya kesastraan lainnya. Esai kritik ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran pembaca tentang perasaan atau pikiran penulis karya, baik berupa karya seni atau karya sastra. 4. Esai watak. Esai watak membahas tentang tipe atau watak seseorang dalam suatu isu atau sebuah pembahasan kepada pembaca. Dalam jenis ini, seorang penulis dapat menyiapkan cuplikan dari watak seorang terhadap isu yang terkait dengan pembaca. Cuplikan dalam watak ini tidak dijabarkan secara lengkap tentang biografi hanya tokoh, melainkan hanya sepenggal sifat atau watak tokoh terkait. Kan ada pantun pembuka, sekarang dapat pantun penutup, dengernya. Siang-siang beli kota, malamnya beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat.